Ini peristiwa pertama dalam sejarah yang saya tahu. Dalam sejarah di mana penuntut umum, notabene penuntut umum di pengadilan, ya, menangkap mitranya dalam pengertian sesama penegak hukum di pengadilan dalam kasus suap terhadap perkara yang sangat mungkin jaksa penuntut umum dalam perkara ini memang mengetahui adanya transaksi suap atau gratifikasi. Kalau jaksanya ini profesional, jauh lebih hebat kejaksaan ketimbang KPK mau menangkap hakim ini. Saya sangat berharap, mudah-mudahan Jaksa Agung yang sekarang, Jaksa Agung yang akan datang, ya, memerintahkan sampai ke bawah untuk menjadi institusi terdepan membersihkan pengadilan. Nah, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman ini itu tidak dipercaya publik. Dan orang membawa kasusnya ke pengadilan itu bukan karena percaya pada pengadilan sesungguhnya, tapi tidak ada upaya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jogja Network, semoga tetap selalu semangat, sehat, dan tetap waras. Dan baru-baru ini, hari-hari kemarin, publik dikejutkan oleh penangkapan 3 orang hakim. 3 orang hakim yang mengadili kasus pembunuhan dengan terdakwa Robert Tanur. Dan untuk membahas itu semua, bersama kita sudah hadir Bang Suparman Marzuki. Bang, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah sehat. Sehat, waras. Iya. Ini kalau bicara soal hakim itu memang wilayah kekuasaannya Bang Parman ini kan. Ya. Karena satu periode di KY begitu Bang ya. Secara umum Bang, bagaimana Abang melihat penangkapan 3 orang hakim ini dulu Bang? Sudah jamak diketahui, dipahami oleh publik bahwa salah satu pemegang kekuasaan hukum di negeri ini selain polisi, jaksa, KPK, hakim. Diketahui oleh umum bahwa institusi ini dihuni oleh hakim-hakim ini seringkali ya terlibat kasus suap, sebagian ditangkap oleh KPK. KPK beberapa kali menangkap hakim karena kasus semacam ini, kasus suap, kasus gratifikasi. Bahkan ketua MA. Hakim MA waktu itu ya. Ya. Kalau yang sebelah sana hakim MK. Ya. Nah, sudah menjadi kepercayaan umum bahwa pelaksana kekuasaan kehakiman ini itu tidak dipercaya publik. Dan orang membawa kasusnya ke pengadilan itu bukan karena percaya pada pengadilan sesungguhnya, tapi tidak ada upaya lain untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pada saat mereka, siapapun yang membawa perkara ini ke pengadilan, itu sudah mencadangkan kemungkinan-kemungkinan buruk, bahwa sebelah sana bermain, bahkan mungkin dia sendiri berpikir untuk bermain. Bermain dalam pengertian menyuap, mendekati hakim, membuka jalur ketemu hakim. Jadi di mindset pikiran para pencari keadilan itu sudah tertanam kuat bahwa dunia peradilan ini bukanlah sesungguhnya dunia, wilayah untuk sungguh-sungguh benar-benar memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Tetapi perjuangan untuk
memperoleh kemenangan dengan cara apapun. Nah, ini kepercayaan umum ini sudah tumbuh bertahun-tahun, ya. Jadi penangkapan 3 hakim pengadilan negeri Surabaya dalam perkara pembunuhan itu, saya sungguh tidak terkejut, ya. Sungguh tidak terkejut. Bukan berita baru, bukan hal baru, yang justru baru buat saya yang menangkapnya. Oke, yang menangkap jaksa ini. Jaksa yang menangkap. Iya. Itu menarik sebenarnya. Menarik Ada dalam apa? pengertian ini. Iya kan? Peristiwa pertama dalam sejarah yang saya tahu. Dalam sejarah di mana penuntut umum, notabene penuntut umum di pengadilan, ya, menangkap mitranya dalam pengertian sesama penegak hukum di pengadilan dalam kasus suap terhadap perkara yang sangat mungkin jaksa penuntut umum dalam perkara ini memang mengetahui adanya transaksi suap atau gratifikasi terhadap 3 majelis hakim, 3 orang hakim itu, plus pengacaranya, dan mungkin akan berkembang lah. Oke. Karena suap-suap semacam ini dalam angka besar, itu tidak berhenti di panitera, tidak berhenti di hakim, boleh jadi dia naik sampai ke atas. Kita berharap Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan ini. Oke. Artinya tadi saya pertegas saja, apa ada rivalitas nih? Sejauh ini sih saya nggak membaca ada rivalitas, ya. Bahwa ada perang dingin kadang ada. Dulu waktu periode saya masih di Komisi Yudisial ketika kita KY memprakarsai kenaikan gaji hakim waktu itu, memang ada semacam kecemburuan, tetapi tidak muncul di permukaan. Ini lebih karena, ya, perkara ini memang JPU-nya, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara itu, yakin sekali bahwa dakwaannya itu terbukti semua. Bukti-bukti yang terungkap di persidangan harusnya terbukti dan dinyatakan meyakinkan oleh majelis hakim. Tapi dibalik dengan alasan hukum yang publik sudah tahu nggak masuk akal, lalu dibebaskan. Memang sangat kontroversial. Dan seharusnya memang, kalau menurut saya, ya, jaksa penuntut umum itu orang penting, institusi penting, kalau mau menjadi bagian dari membersihkan pengadilan. Tapi dengan catatan, dengan segala hormat saya dengan Kejaksaan Agung, ya, dengan catatan mereka juga harus bersih. Sebab bukan juga berita baru. Kalau sesuatu perkara itu biasanya adalah rangkaian yang melibatkan seluruh institusi atau oknum dari satu institusi untuk mengolah, menggoreng sesuatu perkara. Orang bukan berita baru, misalnya kalau tindak pidana itu mulai digoreng. Dari kepolisian, oknum bermain, kejaksaan bermain, pengadilan bermain. Nah, kalau 3 rangkaian perkara ini, 3 rangkaian institusi ini sudah memainkan perkara, disinilah wilayah untuk masuk mengungkapnya menjadi sulit. Tapi ini tampaknya berbeda. Prasangka baik saya, ini jaksanya ini profesional. Jaksa penuntut umum perkara ini, prasangka baik saya, dia profesional. Dia jujur, sehingga dia berani mengungkap. Dan dugaan saya juga, mereka tahu ini suap menyuapnya sudah terjadi, hingga itu dilakukan. Di podcast Jogja Network beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang peradilan sesat. Iya. Sebetulnya kasus bebasnya Robert Tanur itu bisa masuk dalam kategori peradilan sesat, gitu Bang, ya. Dan saat ini seperti yang Abang tadi sampaikan, Kejaksaan berusaha untuk memotong tuh jalur peradilan sesat itu, dipotong gitu ya. Artinya semoga ini bukan yang terakhir. Iya. Seperti yang Abang bilang, jaksa seharusnya punya kesempatan untuk membersihkan peradilan ini. Gitu. Nah, kemudian tadi di bagian awal Abang menyebut soal gaji hakim.
Mm. Bahkan beberapa waktu yang lalu para hakim sempat nangis gitu ya di DPR. Iya. Apa korelasi dari gaji hakim dengan perilaku mereka yang menyimpang itu? Dalam satu sistem kekuasaan kehakiman yang sehat, profesi hakim itu dimanapun di dunia ini itu mendapatkan perhatian negara yang tinggi. Gaji hakim atau lebih tepatnya adalah take home pay hakim itu memang harus besar, ya, harus besar. Karena itu bagian dari subsistem dari sistem. Ya. Jadi publik jangan dulu juga langsung mengaitkan, ya. Negara dimanapun, kalau ingin melihat kekuasaan kehakiman itu berjalan sehat, subsistem dari sistem kekuasaan kehakiman itu dibenahi. Salah satu subsistemnya itu adalah reward yang besar. Nah, ada subsistem lain. Sistem rekrutmennya profesional. Ya. Sistem promosi mutasinya jelas. Punishmentnya konsisten dan jelas. Rekrutmennya adalah orang-orang yang memang memiliki kapabilitas, kredibilitas untuk menjadi seorang hakim. Inilah sistemnya. Sistem kontrolnya betul-betul bekerja dan berjalan dengan baik. Inilah sub. Nah, take home pay itu salah satu sub dari sistem. Ya. Subsistem dari sistem. Kalau cuma menaikkan take home pay hakim, tidak terlalu menolong. Itu sebabnya publik skeptis. Nggak mungkin pendapatan hakim dinaikkan tanpa ada daya dukungnya. Benar sekali. Benar sekali. Sekalipun take home pay yang tinggi itulah subsistem kekuasaan kehakiman yang harus dipenuhi. Sekaligus itu penghormatan terhadap tingginya derajat hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Karena hakim ini punya posisi kewenangan sangat strategis dan besar. Kita pernah singgung, dia menentukan nasib orang. Dia bisa memutuskan status harta benda orang, bertahan atau jatuh ke tangan orang lain. Dia bisa mengakhiri hidup orang. Ketok palunya mengantarkan orang untuk dihukum mati oleh 12 regu tembak karena perbuatannya. Karena itu maka kekuasaan kehakiman itu memang harus betul dihuni oleh orang yang benar, memiliki kapabilitas dan integritas dalam satu sistem kekuasaan kehakiman yang baik, yang benar. Nah, jadi itu sebetulnya, ya. Jadi upaya pemerintah itu harus diapresiasi. Sudah keluar keputusan Presiden Joko Widodo di ujung kekuasaannya yang menaikkan 2 kali lipat. Ketua Pengadilan Tinggi sekarang yang semula 37, sekarang sudah menjadi sekitar 57 juta. Ketua Pengadilan Negeri rata-rata 26 dulu, sekarang sudah menjadi 40 sekian atau 30 sekian. Jadi sudah sangat signifikan, ya. Publik skeptis karena ada contoh lain ya, Bang. Ya. Di Dirjen Pajak, Ya. ya, itu gajinya juga tinggi. Tapi berbagai kasus yang melibatkan oknum-oknum di Dirjen Pajak. Jadi publik kan membandingkan itu. Ya. Jadi apa yang kalau tadi kan hanya salah satu subsistem, bahkan mungkin subsistem yang paling lemah dari sistem. Apa yang paling dominan untuk meningkatkan martabat hakim itu? Iya, di Indonesia ini kan mana sih birokrasi yang sistemnya bagus? Nggak ada. Pak Mahfud itu ya yang nggak ada masuk satu dalam sistem. Iya, nggak ada sistem birokrasi pemerintahan kita, mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke bawah. Birokrasi kelembagaan negara kita yang sedemikian terkontrol. Kita pernah punya institusi baru pasca reformasi, yaitu KPK. 2 periode MK. Ya, bobol dan sekarang tinggal kenangan. Karena apa? Saya pernah singgung di berbagai kesempatan. Tidak semua orang, baik di internal institusi maupun di luar eksternal institusi, yang suka support dengan sistem yang ketat, sistem yang baik.
Sekarang ada juga orang di luar sana yang justru lebih menyukai sistem yang disorder, yang tidak teratur, yang tidak tertib. Sebab ada istilah di dalam sosiologi itu ya, dalam suatu tatanan, organisasi, masyarakat yang tidak tertib, tidak teratur, itu kan ada ekonomi bayang-bayang yang disebut dengan shadow ekonomi, yang bergentayangan dan tidak tersentuh pajak. Dan shadow ekonomi inilah yang bisa mempercepat birokrasi bekerja, mempercepat proses pengurusan sesuatu itu bekerja. Dan pada umumnya orang di Indonesia ini menyukai yang instan-instan itu. Menyukai sesuatu yang cepat. Kita ini kan orang Indonesia ini ngantri saja malas. Ngantri malas. Sesuatu yang prosedural itu dianggap merepotkan. Walaupun harus diakui ada prosedur-prosedur yang nggak perlu tapi diperlu-perlukan. Ya. Dipaksa-paksakan gitu ya. Sekarang bikin SIM kan jauh lebih mudah. Bikin KTP jauh lebih mudah. Dan dengan sistem sekarang. Artinya kan ini bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Di masa lalu, ya oke, teknologi tidak secanggih ini. Tetapi sekarang, harusnya bisa dilakukan. Gitu. Dan Mahkamah Agung ini sangat lamban mereformasi internal Mahkamah Agung. Lamban sekali. Saya lebih menyebutnya sebagai jalan di tempat. Mahkamah Agung ini. Sejak kita di Jakarta dulu, selalu ada upaya kita untuk mengajak Mahkamah Agung ini, ayo dong, fair. Ya, jujur. Mari kita benahi satu persatu. Kita ajukan beberapa konsep untuk perbaikan kekuasaan kehakiman. Selalu mental, ditolak dengan berbagai macam alasan. Ini Komisi Yudisial mau menggerogoti kemerdekaan kekuasaan kehakiman tanpa argumen yang cukup meyakinkan. Saya waktu itu menafsirkan ini defensif nih Mahkamah Agung. Padahal aparaturnya mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tingkat Mahkamah Agung terus-menerus didera kasus. Sekjennya aja udah 2 kali nih. Ya kan? Ditangkap KPK karena korupsi. Hakim Agung sudah berhitung, udah lebih dari 1 masuk ke penjara. Kan? Lalu yang ditunggu oleh Mahkamah Agung ini apa? Untuk berbenah. Atau Mahkamah Agung sudah nggak punya kemampuan. Karena situasinya di dalam sudah seperti gurita. Saya juga heran. Ya. Nggak tahu sih ketika dulu Saripudin diangkat menjadi ketua MA, orang bertanya kepada saya nggak tahu apakah orang masih membukanya, apakah Anda optimis beliau akan melakukan sesuatu? Saya waktu itu mengatakan, Pak Saripudin itu punya syarat untuk berbuat sesuatu. Syaratnya apa? Dia orang cerdas. Yang kedua, dia notabene nggak ada cerita-cerita miring. Saya ngomong begini bukan berarti dia bersih loh. Saya tidak tahu aja. Nah, karena saya tidak tahu, tentu saya punya prasangka baik bahwa dia bersih. Tetapi ternyata sampai akhir dia, nggak banyak yang beliau bisa lakukan. Penting dia bicara ya, apa sih sebetulnya yang terjadi di internal Mahkamah Agung. Belum ada satupun Hakim Agung, mantan pimpinan yang mau bicara. Nah sekarang diganti oleh Pak Sunarto. Saya kenal baik dengan beliau ini. Juga saya ditanya, apakah Pak Sunarto mampu melakukan ini? Jawaban saya, sejauh yang saya kenal Pak Narto ini, dia orang bersih. Tapi dia nggak bisa membersihkan. Kenapa dia nggak bisa membersihkan? Style orangnya bukan jenis orang semacam itu. Tapi kita tunggu saja. Apakah beliau akan mematahkan prasangka saya ini, hipotesis saya ini. Dia mestinya harus bertindak untuk membenahi situasi ini. Apalagi yang ditunggu. Nah jadi, saya lanjutkan aja lah ya. Waktu saya di Jakarta dulu di Komisi Yudisial, saya beberapa kali memang kerjasama dengan jaksa penuntut umum.
Jadi kalau Soleh dan pemirsa mengingat beberapa hakim ditangkap di Surabaya, di Bandung, di Medan, di Semarang, dan tempat-tempat lain. Ya. Sebagian dari perkara itu laporan KY ke KPK berdasarkan olah kasus oleh KY berdasarkan laporan jaksa penuntut umum. Nah, saya nggak tahu apakah Komisi Yudisial masih membangun hubungan baik dengan Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kepada jaksa-jaksa di daerah-daerah agar ada komunikasi kerjasama dalam rangka ini. Ketika kami masih di Jakarta dulu, periode saya dan teman-teman dulu, kita bangun betul hubungan baik dengan kejaksaan. Dan saya katakan, kalau jaksa-jaksa jujur, dan itu ada, dia akan mengawal proses peradilan itu. Ya. Nah, inilah yang terjadi di Surabaya. Saya berprasangka sangat baik bahwa JPU yang menangani perkara ini jaksa yang memang profesional. Jangan-jangan jaksanya sudah di lobby dulu oleh korban atau keluarganya. Tapi mental nggak masuk. Baru ke hakim, dan hakimnya rupanya menerima, dan ini terjadi sekarang. Padahal biasanya justru kejaksaan ya, jaksa yang sering dituduh dia sebagai sumber utama dari. Iya, jadi gini lah. Kejaksaan itu punya instrumen kekuasaan. Yang instrumennya ini macam-macam yang bisa dibeli, mohon maaf. Bisa dibeli oleh para pelaku tindak pidana. Ya. Misalnya, mereka bisa merundingkan dakwaan. Mereka bisa merundingkan tuntutan. Mereka bisa merundingkan ditahan atau tidak ditahan. Mereka bisa merundingkan siapa saja yang akan diperiksa sebagai saksi, siapa yang tidak. Ini bisa dirunding. Jauh lebih banyak instrumen kejaksaan daripada kepolisian dan hakim. Hakim apa? Hakim putusan yang mereka akan mainkan, ya, dan membelok-belokkan pertimbangan. Perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, ini yang bisa dimainkan. Ya. Jadi jauh lebih banyak. Makanya dalam perkara ini, saya prasangka baik saya, jaksa penuntut umum perkara ini, jaksa profesional. Dugaan saya begitu. Dan itu menarik ya, artinya jaksa yang memang selalu berhadapan dengan hakim, Iya. itu langsung melakukan pengawasan. Iya. Ketika, saya sih berharap itulah. Ya. Jadi, ini mudah-mudahan didengar oleh Jaksa Agung nih ya, oleh para jaksa. Kalau jaksanya ini profesional, jauh lebih hebat kejaksaan ketimbang KPK mau menangkap hakim ini. Saya sangat berharap, mudah-mudahan Jaksa Agung yang sekarang, Jaksa Agung yang akan datang, ya, memerintahkan sampai ke bawah untuk menjadi institusi terdepan membersihkan pengadilan kita. Nah, dengan catatan saya juga mohon nih kepada pemerintah ya, agar institusi kejaksaan itu juga dibenahi. Reward mereka juga ditinggikan. Ya, sistemnya juga diperbaiki agar kejaksaan kita ini berwibawa. Saya kalau sampai kejaksaan kita pasca ini hadir tampil dengan wajah baru, dengan image baru sebagai institusi yang bersih, itu kita optimis dunia pengadilan harus segera berbenah. Kalau enggak, Anda akan jadi sasaran terus-menerus. Saya mengalami, misalnya di suatu tempat, nggak usah saya sebut, JPU-nya kasih tahu saya, Pak, sudah ada uang muka 100 juta. Pak, saya dengar tanggal sekian akan ada penyerahan uang tahap kedua. Saya minta nomornya, nomor para pihak. Nomor hakimnya saya minta. Nomor panitranya saya minta. Nomor lawyernya saya minta. Semua nomornya. Ya, sebagian kita dapat nomor-nomor itu. Sebagian dengan cara kita dapat. Dan akurat. JPU kan maksudnya. Tentu dengan catatan JPU-nya bilang, Pak, keep ya, ini jangan sampai sumbernya saya ketahuan. Iya. Dan ini gebrakan bagus banget.
Oke. Bagus, Ponten 10 nih. Iya. Ya, istilah orang dulu, Ponten Ponten. 10 nih buat Kejaksaan Tinggi Surabaya, tentu di backup oleh Kejaksaan Agung. Teruskan, Pak. Kalau Abang lihat dalam catatan Abang, sebenarnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kejaksaan itu cukup mumpuni tidak? Misalkan dibandingkan dengan kepolisian ya. Iya. Polisi itu luar biasa. Mereka punya peralatan yang luar biasa untuk memantau, menyadap dan sebagainya. Kejaksaan sebenarnya kan juga punya itu ya. Oh, punya. Ya. Kejaksaan itu punya namanya Intel Kejaksaan. Ya. Jam Intel namanya. Jam Intel itu peralatan kejaksaan itu juga canggih lah. Oke. Peralatan kejaksaan itu juga canggih. Kalau sekarang kecanggihan alat itu bukan berita. Oke. Sesuatu yang lazim saja gitu ya. Iya. Lazim saja karena kejaksaan itu punya kewenangan pro justisia kan. Dia kan penyidik, dia juga penuntut. Dia punya dua kewenangan itu. Jadi dia bisa menyadap. Dia diberi kewenangan oleh undang-undang. Karena itu maka ini benar-benar buat saya ini berita menggembirakan saya sebetulnya. Ya. Kejaksaan mengambil posisi bagus sekali dalam kasus ini. Ya. Nah, saya selalu berharap kejaksaan mengambil posisi ini selanjutnya. Karena ya saya juga mudah-mudahan dengan begini, ya ini hadiah kurang enak nih bagi Ketua Mahkamah Agung yang baru. Ya. Baru belum seminggu jadi jadi Ketua Mahkamah Agung, anak buahnya kelakuannya kayak gini nih. Gitu. Saya berharap Pak Narto ya ambil posisi yang jelas. Dia sudah jadi Ketua Mahkamah Agung sampai pensiun. Ya kan dia di situ. Sampai pensiun. Jadi Hakim Agung. Sekaranglah momennya you melakukan sesuatu, Pak Narto. Buat langkah besar di Mahkamah Agung. Belum ada Ketua Mahkamah Agung melakukan langkah besar. Ya, dalam rangka menertibkan institusinya. Pernah kita coba Bagirmanan, gagal. Nggak banyak dia bisa perbuat. Ya, jadi Ketua Mahkamah Agung. Yang karir, ya kita sudah tahu lah. Berakhir, ya begitu saja. Seperti berakhirnya jabatan orang yang memang masuk usia pensiun. Dan sesuatu yang hebat-hebat amat gitu. Kalau cuma meningkatkan sistem pelayanan dari manual menjadi IT, yang administratif gitu ya. Itu serahkan saja kepada staf-staf administrasi, itu gampang itu. Tapi membangun karakter sehingga Mahkamah Agung itu lambat laun benar-benar Mahkamah Agung, di mana hakimnya layak dipanggil yang mulia untuk profesional, mengidangkan perkara, memeriksa, mengadili, memutus perkara, sehingga kebenaran dan keadilan itu wujudnya benar-benar seperti yang diharapkan publik, sehingga pengadilan kita itu dipercaya. Nah sekarang ini kan pengadilan kita, hakim kita itu diprasangkai buruk. Ya. Padahal dalam salah satu prinsip di pengadilan internasional yang diatur dalam Bengler Principle itu, hakim itu tidak boleh diprasangkai buruk. Kalau ada hakim diprasangkai buruk, itu pertanda ada masalah di pengadilan itu. Nah itu saja harus dibenahi. Nah ini prasangka buruk ini sudah menjadi kepercayaan umum. Sekarang kita berduain aja, kalau pergi ke pengadilan, nggak ada keyakinan perkara kita akan diperiksa dengan fair, nggak ada. Apalagi kalau kita berhadapan dengan orang yang punya modal, orang yang punya kekuasaan. Di kepala kita ini, ya sudah, kita hanya tinggal menunggu keajaiban. Ini bahasa publik, kalau berperkara di pengadilan itu bahasanya itu. Sudahlah berdoa saja, mudah-mudahan ada keajaiban. Bagaimana kita berperkara bicara yang goib-goib ini? Ajaib-ajaib begini. Ngawang semua datanya itu bisa diverifikasi secara faktual kok. Iya kan? Jadi itu jangan dicungkir balikkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Saya 5 tahun Soleh ngurusin hakim itu. Saya hafal betul. Bahasa tubuh hakim aja ketika menyidangkan perkara itu saya tahu kok. Ya. Misalnya dalam perkara perdata. Hakimnya dari duduknya aja kalau senderan gitu ya. Kalau dia nggak berpihak, dia sudah kelihatan itu. Tapi kalau dia berpihak, dia mulai itu. Kepada orang yang dia ingin sudutkan, dia mulai mengajukan
pertanyaan-pertanyaan menjerat, Oke. menyimpulkan, menyudutkan, Ya. ya. Sama dengan tindak pidana juga. Itu begitu. Kalau duduknya tegak, wah ini Dia kayaknya tegas serius dan nih. jelas gitu. Kita Ya. boleh yakin bahwa ini hakim memang sedang menjalankan kewenangannya secara profesional. Jadi sampai segitunya ya. Ya. Belum lagi pertimbangan-pertimbangan putusannya. Sebab itu ya sekali lagi ini buat saya berita gembira. Ya. Hakim ini ditangkap oleh jaksa. Jadi yang kalau jaksa menangkap ini yang saya bilang berita gembira buat saya. Dalam beberapa kasus saya sempat membaca saja, seringkali hakim membuat keputusan belum cukup bukti, sehingga terdakwa itu dibebaskan atau kasus itu kemudian menjadi mentah gitu ya Bang. Padahal kan itu salah satu tugas dan fungsi hakim itu menemukan hukum. Kalau belum cukup bukti kan berarti hakim tidak menemukan hukum. Iya, sebetulnya dalam perkara pidana ya. Ini kan kita bicara perkara pidana. Kalau perkara perdata yang peran aktif itu memang para pihak. Tapi kalau perkara pidana, hakim itu aktif. Dia menggali. Dia bisa memerintahkan jaksa untuk menghadirkan bukti-bukti, untuk meminta orang hadir di persidangan. Kalau dalam satu perkara hakimnya jujur dan hakim belum yakin ya terhadap perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan, belum cukup meyakinkan diri hakim, karena salah satu pertimbangan putusan hakim itu adalah keyakinan hukum hakim. Keyakinan hukum hakim itu bukan hasil dari meditasi. Ya. Jangan dikira merenung habis sholat atau habis dari gereja lalu merenung dapat inspirasi. Bukan. Ya. Jadi perasaan hukum hakim itu tumbuh, muncul dalam proses persidangan. Gitu. Jadi ketika terjadi proses pembuktian, di mana jaksa yang menjadi dominus litis namanya dalam bahasa hukum itu. Dominus litis itu asal perkara. Perkara kan dari jaksa. Jaksa yang mendakwa. Di dalilnya yang mendakwakan punya kewajiban membuktikan. Nah, hakim melihat ini belum tampak korelasinya ini, sebab akibatnya, kausalitinya perkara ini. Saudara JPU, ya, saudara saya minta menghadirkan seseorang yang disebut-sebut oleh saksi, misalnya saksi A menyebut, hadirkan saksi itu. Dalam rangka apa? Hakim meyakinkan pembuktian materialnya tercapai. Nah, bukan justru diam, gitu. Bukan justru diam. Nah, dalam perkara ini dugaan saya, nggak ada keraguan dari JPU. JPU yakin betul, alat bukti, 5 alat bukti yang diatur KUHP itu terpenuhi. Unsur-unsurnya ada semua, secara sah dan meyakinkan. Tetapi dengan alasan, kata hakim, pelaku ini punya etikat baik. Dibawa ke rumah sakit. Karena itu dia tidak ada niat untuk membunuh. Ini kan benar-benar menabrak kelaziman hukum, cara berpikir hakim hukum dalam tradisi hukum kita. Itu dia tabrak habis gitu. Nah, ini nih yang terjadi. Oleh karena itu ketika ada bukti-bukti yang kurang begitu, hakim aktif deh. Nah, ketika stuck antara hukum yang nggak jelas, aturan hukumnya kabur, atau nggak ada aturan hukumnya, hakim diberi wewenang untuk menemukan hukum dengan metode interpretasi. Macam-macam metode interpretasi itu. Dan hakim punya kewenangan. Ingat perkara Bismar Siregar. Orang yang menghamili pacarnya. Di dalam KUHP itu nggak masuk. Perkosaan bukan, karena mau sama mau. Zina bukan, karena keduanya ini belum terikat perkawinan. Hamil, nggak bertanggung jawab. Lalu Bismar menggunakan pasal penipuan. Ijtihadnya almarhum Bismar. Walaupun perkara ini kemudian dibatalkan di pengadilan tingkat atas.
Tetapi itulah hakim. Ada banyak kasus di mana hakim yang profesional, yang brilian, ya, jiwanya bersih, pikirannya sehat, berusaha untuk menemukan hukum karena ada orang yang diperlakukan tidak adil dan keadilan menuntut hakim untuk menemukan hukum demi keadilan itu. Nah, dalam perkara ini tidak ada. Perkara ini terang benderang. Perkara ini terang benderang. Jaksa yakin, hakul yakin. Terbukti. Perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena digelar di persidangan, semua fakta itu tak terbantahkan. Nah, 3 hakim dalam majelis perkara ini sepakat membebaskan terdakwa dengan argumen yang bukan saja sumir, tapi tidak logik. Kan ada logika hukum. Nah, logika hukumnya nggak masuk. Menghina akal sehat itu. Menghina akal sehat. Nah, jadi boleh jadi juga perkara ini sebenarnya adalah diselidiki oleh JPU-nya sendiri. Sangat mungkin. Dan itu good buat JPU. Ya, lalu dia minta tolong kepada Jam Intel. Ada informasi selewing-selewing nih. Kayaknya ada setoran. Ya, saya juga alami dulu. Iya kan? Di beberapa tempat, jaksanya hubungi saya. JPU-nya. Pak, sudah ada uang muka. Sekian. Saya bentuk tim. Dan benar adanya. Satu hakim itu yang tahu, saya ngobrol begini lah. Dia nggak tahu kalau saya sedang wawancarai dia untuk proses. Tim saya bekerja di luar untuk nangkap dia, betulnya. Seminggu setelah saya ngobrol itu, dia ditangkap oleh KPK. Karena saya jam 2 malam saya datang ke KPK, saya kasihkan ke teman komisioner KPK, ini silahkan dikembangkan karena KAY nggak punya kewenangan melakukan penyadapan, penangkapan. Anda yang berwenang. Tertangkap. Itu informasi awalnya dari jaksa penuntut umum. Itu. Jadi, saya mohon betul nih, sebagai rakyat biasa ini, ya, jaksa-jaksa menjadi agen penting dalam membersihkan pengadilan. Dengan catatan, jaksa juga bersih. Ya kan? Jangan jeruk minum jeruk. Ya, mohon maaf, jangan karena pembagian nggak rata loh. Ya kan? Jadi kalau itu kan itu namanya munafik. Jadi yang fair saja. Artinya jaksa yang menangkap ini perlu diapresiasi ya? Oh sangat. Saya apresiatif. Ya. JPU, Jaksa Tinggi Surabaya, kemudian Kejaksaan Agung, menurut saya sedang mengukir sejarah baru. Pak Prabowo karena baru jadi presiden perlu mengapresiasi ini kan? Harus dong. Dia mesti tunjukkan itu jiwa besarnya sebagai kepala negara. Mengapresiasi. Karena apresiasi kepala negara itu bisa dimaknai oleh kejaksaan sebagai dukungan. Ya, oke. Kembali ke 3 hakim. Ya. Abang punya catatan selama di KAY terhadap 3 hakim ini? Saya nggak kenal. Dulu memang kita selalu punya namanya data profiling lah. Setiap hakim itu kita profil per PN. Semua pengadilan negeri di Jakarta itu ada profilnya. Profilnya itu mulai dari dia sekolah di mana, keluarganya, kerjanya apa, istrinya kalau suaminya hakim, istrinya kerja apa, itu ada profilnya. Ya. Nah, setiap ada laporan masyarakat tentang hakim yang bersangkutan karena menangani perkara, dia masuk sebagai bagian dari profiling. Nah, 3 hakim ini saya nggak pernah tahu. Mungkin KAY punya ya, mungkin KAY punya. Tapi satu hal, kalau ada informasi hakim A diberi sanksi oleh Mahkamah Agung, karena ada juga sanksi itu tidak lewat KAY, tapi sanksi itu lewat Bawas. Lewat Badan Pengawas Mahkamah Agung. Disanksi, diberhentikan, atau diberi sanksi sedang. Kita buka profilnya. Oh, memang ada garis sambungnya, signifikansinya. Oh, memang hakim ini yang dipecat, yang demosi oleh Mahkamah Agung itu, yang dimutasi oleh Mahkamah Agung itu, yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai ketua PN, begitu kita buka profilnya, memang hakim kategori merah. Karena dulu kita bikin 3 kategori Soleh. Ada hakim merah, ini hunter. Begitu perkara didaftarkan,
entah dia langsung atau lewat panitera, sudah menghubungi pihak-pihak itu. Oh. Bagaimana bos? Perkara ini bisa kita goreng-goreng. Jadi dia yang Oh, aktif, bahasanya canggih tuh. ya. Bisa diolah, bisa di roger-roger. Gitu tuh. Ya, ya. Yang kedua, hakim abu-abu. Ini yang paling banyak. Hmm. Yang merah tuh nggak banyak. Ya. Yang abu-abu nih yang banyak. Tergantung cuaca. Ya. Kalau KPN-nya bersih, dia kemungkinan bersih. Kalau ketua majelisnya bersih, dia bisa ikut bersih. Ya. Ini abu-abu. Tapi kalau KPN yang nggak bersih, ketua majelisnya nggak bersih, dia ikut. Namanya juga abu-abu. Ya, ya. Nah, yang hijau atau yang putih, nah inilah paling sedikit. Hakim siratul mustaqim, saya bilang. Ya, ya. Mau apapun dunia ini, dia akan tegak tetap lurus. Ada. Dibanding Saya yang ketemu personal. Dibanding yang hunter tadi lebih banyak. Banyak hunter. Wow. Hunter. Jadi kalau hunter sama abu-abu digabung, ini kira-kira ya 10:2 lah gitu. Ya. 10:2. Nah itu dulu, saya nggak tahu sekarang. Saya sih berharap ada perbaikan lah ya. Yang orang hakim makin kesini makin berwarna putih, makin berwarna hijau, yang lurus, yang benar-benar konsisten sebagai personal wakil Tuhan di muka bumi gitu. Sudahlah, berhentilah yang citra-citra semacam itu. Nah, jadi itu anunya, profilingnya. Oke, kalau apa sih sebenarnya yang jadi penyebab ya? Yang menggerogoti integritas hakim, apa aja? Banyak hal, ya. Ini kita bicara tentang sistemnya ya. Kita mengusulkan agar Mahkamah Agung itu tidak terlibat dalam rekrutmen hakim, mulai dari tingkat pertama sampai Hakim Agung. Kalau Hakim Agung kan sudah KY yang menyelenggarakan bersama DPR. Sekalipun ini nggak ada jaminan. Toh juga yang lewat KY ini sudah ketangkap semua itu. Tapi paling tidak ada proses penyaringan yang ketat. Di tingkat pengadilan negeri, saya sejak lama usul Mahkamah Agung itu owner aja. Jangan terlibat seleksi. Jangan terlibat. Serahkan dia dengan institusi independen atau pansel yang kredibel. Tentukan syarat-syaratnya. Semua mahasiswa terbaik yang punya catatan track record bagus ketika jadi mahasiswa, dorong jadi hakim. Yang kedua, rewardnya memang harus besar. Ya. Yang ketiga, punishment-nya tegas. Umumkan ke publik. Jadi setiap waktu Mahkamah Agung itu menggelar konferensi pers kepada publik. Kami telah memberhentikan sejumlah hakim pada tahun ini. Nggak usah disebut namanya lah. Tapi sebutkan angka-angkanya dengan perbuatannya. Ini bagian dari punishment. Ya. Yang keempat, jadikanlah hakim itu sebagai pejabat negara. State aparatus, bukan government aparatus. Kalau sekarang ini hakim ini, dia dalam dua kaki. Di satu undang-undang dia disebut sebagai pejabat negara. Di undang-undang lain dia disebut sebagai pegawai negeri sipil. ASN ya. Sebagai ASN, mereka ini punya tanggung jawab untuk memenuhi kinerja. Nah, inilah yang menyebabkan hakim-hakim kita ini punya ketundukan sebagai ASN kepada KPN, kepada KPT, kepada Ketua Mahkamah Agung. Karena ini yang tanda tangan kinerjanya, reputasi kinerjanya. Hakim harusnya bukan PNS, bukan ASN, tapi state aparatus. Kalau dia ASN berarti government aparatus. Ya. Jangan berada dalam dua dunia. Ya. Kalau ini dibereskan, dan yang terakhir tentu sistem kontrolnya kuat. KY, saya dulu menyarankan, sejak di zaman periode saya, bahkan periode sebelumnya, sanksi itu di KY, kecuali pemberhentian. Kalau pemberhentian oke lah, lewat majelis kehormatan. Tapi sanksi teguran, sanksi non palu, itu serahkan sepenuhnya pada Komisi Yudisial. Dan kemudian yang terakhir, finansial. MA itu nggak usah ngelola duit.
Itu maksud saya. Nggak usah ngelola duit. Ya, money-nya itu jangan MA yang kelola. Silakan dikelola oleh institusi lain. Gitu. Pembiayaannya. Sehingga MA itu fokus memeriksa, mengadili, memutus. Panitranya itu kan pegawai negeri sipil, lingkaran administratif, bukan hanya panitra, ada pegawai-pegawai negeri sipil di situ. Dipilih benar, diseleksi benar untuk petugas pengadilan. Kalau DMA ini dulu itu diambil dari kementerian mana, taruh di Mahkamah Agung. Yang sudah terbiasa dengan cara kerja birokrasi. Nah, birokrasi Mahkamah Agung itu dibikin sendiri. Diciptakan satu birokrasi untuk proses peradilan. Apakah birokrasi Mahkamah Agung ini, birokrasi pengadilan negeri, birokrasi pengadilan tinggi, itu merupakan birokrasi tipikal lembaga peradilan? Enggak. Dia tipikal administrasi kepegawaian biasa, administrasi birokrasi kementerian biasa, departemen biasa, nggak ada bedanya. Nah, ini kalau mau dibenahi memang komprehensif. Tapi mulailah dari hal-hal yang paling dasar dulu. Ya. Satu, rekrutmennya. Yang kedua, kontrolnya. Yang ketiga, punishmentnya, sanksinya. Ini dulu coba dimulai. Keuangan oke lah, yuk garap lah, gitu ya. Administrasinya silakanlah tahap berikutnya. Ini dulu dimulai, kalau nggak bisa sekaligus. Maka tahun berapa dulu ketika Sekjen MA ditangkap, saya dihubungi oleh Pratikno. Presiden minta saran, bagaimana mengatasi situasi di Mahkamah Agung. Saran saya dengan Mas Pratikno waktu itu, Mas, saya bilang, yang otoritas pemerintah bisa masuk itu adalah ASN. Lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Lakukan asesmen terhadap semua PNS pengadilan, terutama Mahkamah Agung. Yang baik-baik, yang lurus-lurus, kembalikan ke Mahkamah Agung. Yang nggak beres, tarik kementerian-kementerian lain. Gantikan dengan yang punya track record bagus. Ya, orang-orang dari BPKP itu banyak yang baik lah, banyak yang baik orang-orang dari BPKP itu. Itu kan layak untuk menempati posisi-posisi semacam itu. Tapi orang baik nggak disuka di negeri ini, Bang. Ya, itu masalahnya. Itu masalahnya karena kita nggak punya kesungguhan untuk membenahi negeri ini. Kan banyak orang yang negeri ini pengen negeri ini hancur, pengen negeri ini nggak teratur. Ya, kalau nggak teratur seperti kita bilang tadi. Banyak yang untung. Banyak yang untung. Nah, jadi kalau ini bisa dilakukan, saya optimis. Dalam rentang waktu tertentu, saya nggak tahu berapa lama, kekuasaan kehakiman kita akan berbeda. Tapi kalau masih begini terus, saya berani mengatakan 100% nggak akan ada perubahan apapun. Dalam sejarah Mahkamah Agung di Indonesia, tampaknya memang tidak ada satu perubahan signifikan ya, Bang ya. Tapi kita hanya mengenal hakim-hakim agung atau hakim-hakim tertentu yang memang punya reputasi baik. Iya, personal tapi. Personal. Dan itu tidak bisa mempengaruhi sistem di Mahkamah Agung. Benar. Kenapa? Itu yang harusnya dijawab ya. Kayaknya sudah seperti gurita. Ya, yang melilit-lilit. Saling sandra mungkin sudah terjadi. Ya. Yang kedua mungkin. Kenapa saya sebut mungkin? Karena saya tidak pernah bisa masuk lebih dalam untuk mengenali soal DMA itu. Sebab Mahkamah Agung itu tertutup. Itu masalahnya lagi. Mereka itu sangat tertutup. Nggak mau terbuka tentang problemnya. Gitu. Tapi pertanyaannya begini. Mungkin bisa menjawab ini. Saat Komisi Yudisial dulu menggagas hakim untuk menjadi pejabat negara, mengapa mereka tolak? Yang menolak justru Mahkamah Agung. Pertanyaannya saya kembalikan kepada Mahkamah Agung. Kenapa kalian tolak? Padahal kalau jadi pejabat negara, konsekuensinya sebagai pejabat negara, mendapatkan reward,
dan fasilitas sebagai pejabat negara. Mendapatkan ajudan, mendapatkan rumah yang layak, mendapatkan rubus media, mendapat pengawal. Dan dia menjadi state aparatus yang tidak punya ketundukan. Ketua Mahkamah Agung itu sekedar pejabat administratif, administrasi persidangan, administrasi pengadilan, yang nggak bisa intervensi pada hakim. Sekarang, saya ketua PN, Soleh ketua PT, dia bisa panggil. Bisa panggil hakim yang sedang menangani perkara. Tolong ya ini. Karena dia ini ASN, yang tadi kita cerita. Ya. Jadi ada kesungkanan tertentu, ada pertimbangan tertentu. Nanti kinerja saya, reputasi saya buruk. Sehingga saya tidak bisa dipromosikan. Kan setiap hakim itu punya keinginan untuk dipromosikan. Menjadi KPN, menjadi KPT, menjadi KPN, WKPN, KPN, ya, hakim tinggi, WKPT, KPT, hakim agung, ketua Mahkamah Agung. Setiap hakim. Kalau nggak ada cita-cita itu, untuk apa jadi hakim? Ya. Nah ini loh Leh, untuk memutus mata rantai intervensi kepada hakim-hakim ini. Yaitu pertanyaannya, kenapa kalian tolak, wahai pimpinan Mahkamah Agung, Ya. RUU jabatan hakim, yang ingin meninggikan dignity hakim, yang ingin meninggikan derajat, kenapa ditolak? Pertanyaan ini tidak dijawab dengan meyakinkan. Ya. Yang mereka serang justru KY. KY mau mengambil alih, KY mau intervensi, KY mau ini, KY mau itu. Nah inilah tadi, ya, penolakan terhadap upaya membangun sistem yang baik. Itu bukan hanya muncul tetapi justru juga datang dari institusi peradilan yang harusnya tampil lebih dulu di depan untuk menunjukkan kepada birokrasi yang lain, ini loh kami Ya. sudah berbenah dan layak untuk dipercaya. Itu. Oke, artinya kalau memang tidak ada perubahan signifikan, wajah hukum kita masih carut-marut seperti sekarang. Kalau tindakan jaksa yang menangkap hakim itu tidak diikuti oleh jaksa-jaksa yang lain, kita tetap melihat negeri ini wajahnya seperti ini. Iya, saya sudah bilang, sampai sekian abad ke depan, ya, sampai sekian abad ke depan, kita hanya akan melihat ini berulang. Hakim ketangkap, hakim hianat, hakim ini itu. Kita akan berulang. Korupsi di mana-mana, Iya. dampaknya cukup luas ya. Maka, ya, saya sih nagih aja nih janji Prabowo. Yang dia bilang mau dikejar sampai ke mana? Sampai ke langit ke-7 atau kemana itu, sampai ke, ya tunjukin aja Pak Bowo bahwa Anda memang punya janji, dan janji itu Anda wujudkan untuk membersihkan. Prabowo berhasil mengendalikan korupsi, itu great point buat dia. Gitu. Kalau bisa mengendalikan korupsi. Tapi wallahu alam, kita tunggu aja. Kita tunggu. Baik. Artinya Pak Prabowo dapat kado istimewa dari jaksa ya, yang menangkap hakim. Itu sesuatu yang istimewa gitu Bang, ya. Oke. Sahabat Jogja Network, kita tahu bahwa para penegak hukum itu bukanlah orang yang kebal terhadap hukum, tapi justru dia memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat untuk menegakkan hukum. Nah, kita berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik setelah contoh dari jaksa yang menangkap ketiga hakim itu. Terima kasih Bang Parman. Sama-sama, makasih Leh. Ya. Oke, kita akhiri obrolan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.